Kasih-Mu tak terbataskan, semua yang indah Kau rancangkan. Pengorbanan-Mu mujizat terbesar. Hidupku jadi berarti, biar kehendak-Mu yang jadi. Ku rindu selalu untuk menyenangkan-Mu. Segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, pujian harum yang menyenangkan-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu, Tuhan. Kehadiran-Mu kuatku, tak ternilai anugerah-Mu. Kau ku agungkan di setiap nafasku. Segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, pujian harum yang menyenangkan-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu, Tuhan. Oh, ku beri yang terbaik, segenap hatiku, segenap jiwaku, jadi persembahan bagi-Mu Tuhan, yang kudus dan berkenan. Ini hidupku bagi-Mu, segala yang terbaik ku serahkan padamu Tuhan. Oh, take all of me God, jadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam
rencanamu. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu, Tuhan. Oh, ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu, Tuhan. Shalom warga kerajaan yang kasih Tuhan. Hari ini saya akan membawakan satu tema yang saya ambil dari ayat firman Tuhan di 2 Korintus 12 ayat yang ke-6b. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menahan diriku, yaitu Rasul Paulus, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Saudara, saya memberi judul renungan ini adalah fenomena flexing. Kita sudah tahu bahwa akhir-akhir ini begitu banyak orang atau tokoh-tokoh terkemuka yang suka untuk memflexing dirinya atau melebih-lebihkan. Ternyata fenomena flexing ini bukan hanya terjadi sekarang ketika zaman media sosial begitu marak. Di zaman dulu pun sudah ada yang namanya flexing ini. Yaitu ketika Rasul Paulus menyebutkan di 2 Korintus 12 ini, bagaimana orang menghitungkan kepadanya lebih dari apa yang dia lihat atau yang mereka dengar tentang Rasul Paulus. Nah, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara baca di 2 Korintus 1-5 sebelumnya, Anda akan membaca satu kisah yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang seorang Kristen. Dia pakai istilah seorang Kristen, entah di luar tubuh atau di dalam tubuh, yang mendapat penglihatan naik ke tingkat surga yang ketiga. Nah, banyak ahli Alkitab maupun ahli tafsir yang mengatakan kemungkinan itu adalah Rasul Paulus sendiri yang diangkat Tuhan ke surga untuk menerima penglihatan-penglihatan. Kita tahu bahwa ketika di awal-awal pertobatannya, Rasul Paulus ketemu dengan Tuhan Yesus di perjalanan menuju Damsyik, dan dia melihat dan mendengar satu penglihatan dari surga. Dia mendengar kata-kata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan sejak itu dia buta selama beberapa hari. Ada yang menafsirkan bahwa pada saat itulah dia menerima pewahyuan dari Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi ini bisa diperdebatkan, dan Paulus sendiri tidak mau mengungkap siapa sebenarnya seorang Kristen itu. Ini hanyalah tafsiran. Nah, kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang luar biasa hebat. Dia seorang yang terpelajar, pintar, dididik secara luar biasa di bawah Imam Besar Gamaliel, dan dia dipersiapkan untuk menjadi mungkin imam besar di saat itu, karena dia sangat brilian dan sangat aktif membela ajaran Farisi dan ahli Taurat dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia mengejar-ngejar orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun kita melihat bahwa di balik semua kelebihannya itu, dia tetap seorang yang tahu diri, saudara. Dia tidak mau dikultuskan oleh jemaat ketika dia diperhitungkan lebih daripada yang seharusnya. Mungkin pada saat itu juga jemaat melihat Rasul Paulus selain pintar, brilian, hebat, dia juga dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ketika dia berdoa untuk orang sakit disembuhkan. Ketika dia mengusir setan, setan lari. Ketika dia digigit ular, kita baca di Kisah Para Rasul, ular berbisa itu tidak bisa mematikan dia. Dia seperti orang biasa-biasa saja, dan orang menganggap dia seperti dewa. Di saat inilah maka timbul godaan untuk orang itu bisa memflexing dirinya, merasa bahwa dia lebih hebat, lebih pintar, lebih segalanya daripada yang seharusnya. Dan Rasul Paulus tahu betapa bahayanya ketika orang memflexing dirinya sendiri atau orang lain.
Kalau kita googling, kata flexing ini adalah satu fenomena di mana orang memperlihatkan dalam hal ini mungkin lebih banyak kekayaan duniawi. Mereka menunjukkan nomor rekening, tabungan yang begitu luar biasa fantastis jumlahnya, atau kekayaan, uang cash yang ditumpuk-tumpuk, beli barang-barang mewah lalu ditunjukkan rumah mewah dan sebagainya. Tapi ternyata flexing ini bukannya sekedar hal-hal yang duniawi, hal-hal rohani pun kita bisa flexing. Tanpa sadar banyak orang, anak-anak Tuhan, bahkan juga hamba-hamba Tuhan yang memflexing dirinya. Seolah-olah berkata bahwa Tuhan pakai dirinya luar biasa sehingga dia lebih dari orang lain. Saya bukannya hendak mengatakan hal-hal yang buruk, tapi ada banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang kesaksian demikian. Tuhan pakai saya luar biasa. Saya doakan tetangga saya sembuh. Saudara, bukan doa kita yang menyembuhkan orang itu, tetapi kuasa Tuhan yang menyertai kita. Tapi seolah-olah karena doa kita lah dia disembuhkan. Atau mungkin juga ada orang yang pernah kita tolong, datang kepada kita minta bantuan, lalu kita bantu, dan sekarang orang itu jadi berhasil, sukses, lebih populer dari kita. Dan mulailah kita berkata-kata tentang orang tersebut, dia dulu itu saya bantu loh, kalau saya nggak bantu mungkin dia nggak sesukses sekarang. Saudara, hal ini adalah jahat di mata Tuhan. Karena mungkin orang itu sukses bukan karena bantuan kita saja, tetapi mungkin karena dia adalah orang yang memang betul-betul rajin, dia mau bekerja keras, dan dia disertai diberkati Tuhan. Kebetulan saja kita menjadi saluran berkat Tuhan untuk kita memberkati orang itu pada saat itu. Tapi tidak seharusnya kita melebih-lebihkan bagian kita. Bagian kita adalah menolong. Bagian kita adalah mendoakan. Apakah dia nanti berhasil atau dipakai Tuhan, itu adalah urusan Tuhan. Kita harus tetap rendah hati, tetap menjaga porsi kita masing-masing. Nah, saudara, mari kita menjaga diri supaya kita tidak terjebak dalam fenomena flexing, berusaha melebih-lebihkan bagian kita, dan berusaha tetap membumi, tetap ingat bahwa kita hanyalah manajer-manajer yang dipercaya Tuhan. Karena itu, kita harus selalu sadar batas. Seperti Rasul Paulus yang tahu batas kemampuan dirinya. Dia tidak lebih dari orang lain. Dia tidak lebih dari rasul-rasul yang lain. Tetapi dia senantiasa tahu. Dia hanyalah sekedar hamba yang dipakai untuk kuasa Tuhan. Tahu diri, tahu batas. Seperti yang ada ditulis dalam 2 Korintus 10 ayat 13. Rasul Paulus mengetahui batas-batas pelayanannya dan dia tidak berusaha untuk mengejar lebih dari yang Tuhan berikan kepadanya. Demikian firman Tuhan, supaya kita sadar, kita tahu bahwa kita semua dipercaya Tuhan dengan batas kemampuan kita masing-masing, dan marilah kita tidak perlu memflexing diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat teguran-Mu, buat firman-Mu lewat hamba-Mu Rasul Paulus yang mengajar kami untuk tetap rendah hati, tetap tahu kondisi kami, keterbatasan kami. Dan kalau hari ini Tuhan masih pakai kami untuk melayani sesama kami, lewat kuasa Tuhan, lewat pimpinan Tuhan, lewat penyertaan Roh Kudus dalam hidup kami mengucap syukur Tuhan. Pakai terus kami semua sebagai anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu, untuk kami tetap melebarkan kerajaan surga di muka bumi ini, dan kami tetap memandang hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.